Halo hai, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Radius. Bercerita tentang seorang pria yang terkena kutukan, di mana setiap makhluk yang bernyawa yang dekat dengannya akan mati secara tiba-tiba. Jangan lupa, pasang hands-free kamu sebelum menonton. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Film dimulai dengan kilat terang yang menyambar tanah. Setelah badai, seorang pria terbangun di tengah hutan, terluka dan bingung. Dia mendapat kilasan dirinya yang panik tepat sebelum kecelakaan mobil. Pria itu tidak ingat bagaimana dia sampai di sana, dan mulai berjalan ke kota terdekat. Di jalan, dia menemukan mobil dan mencoba meminta bantuan. Namun, orang tersebut membelok dan berhenti sembarangan di sisi jalan, dan setelah memeriksa, dia melihat bahwa pengemudi sudah mati. Matanya menjadi berkabut seolah-olah penyebab kematiannya adalah penyakit. Pria itu segera menelepon polisi. Sebelum operator menanyakan keadaan daruratnya, operator menanyakan nama dan lokasinya. Baru kemudian pria itu menyadari bahwa dia tidak ingat satu pun tentang dirinya sendiri, dia bahkan tidak tahu apakah dia memiliki nama atau anggota keluarga. Dia menutup telepon dengan bingung dan mengeluarkan dompetnya. Surat izin mengemudinya mengatakan bahwa dia tidak memiliki nama yang membuatnya semakin bingung. Saat dia merenungkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, seekor gagak mati jatuh di atap mobil, dan matanya juga berkabut, seperti mata wanita yang sudah meninggal tadi. Pria itu mengabaikannya, dan berjalan menuju kota terdekat. Dia akhirnya tiba di sebuah restoran, dan yang mengejutkan di dalam restoran semua orang mati dengan mata mereka berkabut juga. Dia ketakutan, dengan asumsi kematian disebabkan oleh virus menular. Dia bergegas keluar, tepat pada waktunya untuk menyaksikan kematian lain seorang pengemudi truk, dan dengan cepat menutup hidungnya, dan mengambil peta dari restoran sebelum menuju ke alamat yang tertulis di SIM-nya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di sebuah rumah yang mungkin miliknya. Setelah mendengarkan pesan suara yang disetel di teleponnya, dia mengenali suaranya dan akhirnya yakin bahwa rumah itu miliknya, dan dia juga mengetahui namanya adalah Liam. Liam masih bingung, dia membersihkan dan menyalakan TV, ternyata kematian yang dia saksikan sebelumnya sedang diselidiki di tingkat nasional. Para ahli berspekulasi bahwa itu adalah perang biologis atau virus mematikan yang diciptakan secara alami, apapun itu, orang-orang disarankan untuk tetap di rumah. Liam memperhatikan seorang pria yang bekerja di dekatnya, di lapangan dan memberitahu dia bahwa tidak aman di luar. Orang itu tidak mengerti apa yang dia katakan dan berjalan ke arahnya, tiba-tiba, matanya menjadi berkabut dan dia mati. Kemudian, dia mendengar suara gagak dan pergi keluar untuk memeriksa. Ketika dia mendekati burung itu pun mati dengan kematian yang sama seperti yang Liam saksikan sebelumnya. Muncul di benaknya, bahwa dia mungkin menjadi penyebab dari kematian karena semua orang yang mati ada di sekitarnya, dan dia tidak ingin menguji teorinya, karena bisa menyebabkan lebih banyak orang akan mati. Pada awalnya, Liam berpikir untuk menelepon polisi dan memberitahu mereka, tetapi pertanyaannya, apakah mereka akan mempercayainya, dan bahkan jika mereka mempercayainya, dia mungkin akan menjadi subjek eksperimen aneh, jadi, Liam memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri. Dia mengumpulkan makanan dan persediaan, dan mengunci dirinya di garasi dekat rumahnya. Kemudian pada hari itu, polisi datang mencarinya karena mobilnya ditemukan jatuh di hutan, lalu Liam berlari keluar untuk bersembunyi sejauh mungkin dari mereka. Salah satu petugas hampir menangkapnya tetapi dihentikan ketika burung jatuh mati di depannya. Pada malam hari, Liam melihat seorang wanita di jalan masuk rumahnya, dan wanita itu mendengarnya ada orang garasi dan mendekat. Liam memperingatkannya untuk menjauh, tapi dia tidak menghiraukan. Beberapa saat kemudian, dia membuka pintu, dan yang mengejutkannya, wanita itu masih hidup. Liam? Dia mengungkapkan bahwa namanya adalah Jen, dan dia tidak ingat apa-apa lagi tentang dirinya sejak pagi ini, ketika dia bangun di rumah sakit. Petugas rumah sakit memberitahu dia bahwa dia mengalami kecelakaan mobil, dan mobil itu adalah miliknya. Oleh karena itu, dia mencari Liam untuk menanyakan, apakah dia mengenalnya. Dan keduanya sama terkejutnya satu sama lain. Mereka ingat sekilas kecelakaan itu, tetapi tidak tahu apa yang menyebabkannya, dan mengapa mereka bersama.
Saat mereka berbicara, seekor anak anjing mendekati Liam dan anehnya tidak mati, dan kejadian ini membuat dia berpikir bahwa dia bukanlah penyebab kematian. Dia tidak memberi tahu Jen tentang teorinya, bahwa dia penyebab dari semua kematian misterius itu, lalu mereka pergi ke rumahnya. How did you know to come here? Tiba-tiba, dia melihat bayangannya, dan ingat dia masuk ke dalam mobilnya pada hari kecelakaan itu terjadi, dan hal ini memberinya ide dan dia dengan cepat membuka peta. Here. County line. Mereka menemukan jembatan di dekat tempat mereka jatuh, dan memutuskan untuk pergi ke sana untuk menyelidiki. What is it? Nothing. Keesokan paginya, mereka pergi ke tempat tersebut, tetapi tak satu pun dari mereka ingat tentang apa yang terjadi di jembatan itu. I don't remember this place at all. Jen mengungkapkan bahwa satu-satunya hal yang dia ingat dari masa lalunya, adalah pergi ke mall bersama keluarganya saat masih kecil. Lalu Jen mengingat sesuatu, dia berada di jembatan melihat kertas kosong di tangannya dan melemparkannya ke dalam air. Lalu, mereka pergi ke tempat mereka kecelakaan mobil, untuk melihat apakah di sana ada petunjuk untuk memulihkan ingatan mereka. The cops managed to figure out why we crashed. They didn't say. Saat mencapai tempat itu, mereka menemukan lingkaran hitam besar di tanah. Seperti yang mereka duga, melihat lingkaran membuat mereka mengingat lebih banyak kilasan dari malam itu. Mereka tahu bahwa mereka berdiri di sisi berlawanan dari lingkaran yang saling berhadapan setelah kecelakaan itu. Liam juga berpikir bahwa radius lingkaran adalah jarak dari kutukannya. Dia memberitahu Jen bahwa penyebab kematian berasal dari dia, dan kutukan kematian itu berhenti setelah dia bertemu dengannya. This is crazy. Jane, listen to me. That was... Jen panik dan menolak untuk bersamanya lagi, karena dia takut akan nyawanya, dan dia mencoba melarikan diri saat Liam mengikutinya. No, it's safe to be around you right now. Mereka berhenti ketika sebuah mobil menepi, dan seorang wanita keluar dari mobilnya dan memperkenalkan dirinya sebagai polisi. Dia mengenali Liam sebagai pria yang mobilnya mereka temukan di hutan. Saat polisi akan menangkap Liam, Jen melarikan diri dan saat Jen cukup jauh, polisi itu langsung mati. Dari kejadian ini jelas bahwa Jen adalah penangkal kutukan Liam. Setiap kali Jen ada di sekitar Liam, tidak ada yang mati, tetapi begitu dia jauh darinya, kematian yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Trust me. Untuk membuktikan teorinya, Liam membawa Jen ke ladang dengan seekor kambing dan memintanya untuk pergi perlahan, dan ketika Jen berada di luar jarak kutukan, hewan itu mati, membuatnya percaya bahwa teori Liam itu benar. What the hell just happened? Setelah itu, keduanya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan pemindaian MRI. Mereka yakin hasilnya akan memberi tahu mereka apa yang menyebabkan kutukan kematian. Mereka tetap dekat satu sama lain selama prosedur MRI, tetapi pada akhirnya, hasilnya mengatakan bahwa mereka normal. Pada saat yang sama, mereka mendengar nama Liam di berita, bahwa polisi telah menemukan mayat polisi dan petani itu, dan mengaitkan pembunuhan itu dengannya, dan mereka tahu jika dia ditangkap, akan lebih banyak orang yang akan terbunuh. Setelah menyadari polisi sudah berada di rumah sakit, mereka dengan cepat berlari ke lift. These people don't want to talk to you. They want to bring you in. Okay, you take that one. I'll go this way. The elevator. It's over here. Liam masuk lift, tapi perhatian Jen teralihkan oleh poster orang hilang di dinding, dan membuatnya ingat bahwa kertas yang dia lihat di jembatan itu tidaklah kosong, itu adalah poster orang hilang berfotokan dirinya. Liam terpisah dari Jen, dan bersiap-siap untuk menyaksikan lebih banyak kematian. Dia memberitahu orang-orang yang bersamanya untuk berlari keluar secepat mungkin saat pintu lift terbuka, dan mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan, dan Jen mendatanginya pada saat yang sama. Go! Get out! Go! Move! Syukurlah, tidak ada yang tewas dalam insiden tersebut. Setelah itu, mereka berkendara ke pinggiran kota dan bermalam di dalam mobil. Beberapa saat kemudian, Jen mendengarkan berita di radio. Polisi telah menemukan bahwa dia bersama Liam. Suami Jen, yang bernama Sam, menghadiri konferensi laporan, memintanya untuk kembali kepadanya, dan Jen terkejut karena dia tidak tahu kalau dia sudah menikah. Mereka pergi menemuinya dan meyakinkannya untuk membantu mereka. Awalnya, pria itu tidak mempercayai keduanya,
Tetapi ketika Liam menunjukkan kutukannya dengan membunuh beberapa burung, Sam tidak bisa menyangkalnya. The phone. Rose, I am calling the police, and we are leaving. I can't do. Ketiganya pergi ke kantornya di mana mereka bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Di sana, Liam menemukan poster orang hilang yang dipegang Jen dalam ingatannya. Dalam foto tersebut adalah Jen, tetapi bernamakan bukan Jen. Dan Sam menjelaskan bahwa nama asli Jen adalah Rose, dan gadis yang dalam gambar tersebut adalah saudara kembarnya yang bernama Lily, yang menghilang beberapa bulan yang lalu, dan tidak pernah kembali. Hilangnya dia menyebabkan Jen depresi, dia terlalu terobsesi untuk mencari tahu kemana Lily pergi, yang menyebabkan pertengkaran antara dia dan Sam, dan baru kembali hari ini. Kisah tersebut mengisi celah besar dalam ingatan Jen, yang membuatnya mengingat lebih banyak hal. Malam itu, dia menyerah untuk mencari saudara perempuannya dan akan melakukan hal yang tak terpikirkan di jembatan, dan Liam menemukannya dan menyelamatkan hidupnya. What's your name? Can I drive you home? Mereka sedang mengemudi di suatu tempat yang jauh dari jembatan saat kecelakaan itu terjadi. Dia memberi tahu Liam bahwa dia menyelamatkan hidupnya dan berterima kasih padanya. Kemudian, Sam menemukannya tidur di pangkuan Liam dan menjadi cemburu, sehingga Sam menelepon polisi tetapi langsung menyesalinya. Saat polisi tiba, mereka memisahkan Liam dan Jen, menyebabkan kematian mereka sendiri, dan kematian pejalan kaki di dekatnya. Setelah semua orang meninggal, Sam meminta keduanya untuk melarikan diri, berjanji bahwa dia akan mengurus semuanya. Mereka mengemudi ke kabin terpencil miliknya, lalu mereka berhenti di sebuah pompa bensin, di mana siaran berita menarik perhatian mereka. Pada malam kecelakaan, sebuah anomali kosmik yang tidak dapat dijelaskan menghantam bumi, di tempat yang tepat di mana mereka mengalami kecelakaan. Mereka percaya, itu mungkin penyebab hal-hal aneh terjadi pada mereka, tetapi tidak memiliki cara untuk membuktikannya. Mereka tiba di kabin yang berada di dekat danau, dan mengobrol lama sekali tentang masa depan mereka, dan semua yang telah terjadi hingga sekarang. Bahkan jika mereka meyakinkan pihak berwenang bahwa anomali kosmik adalah penyebab kematian, lalu apa? Mereka harus dikurung dan dipenjara bersama sepanjang hidup mereka. Liam berpikir itu tidak adil bagi Jen, karena dia akan menjadi pengasuhnya, tetapi Jen mengklaim bahwa dia tidak keberatan menjalani kehidupan seperti itu. Liam pergi ke danau di dekatnya dan naik perahu. Pada saat yang sama, Jen menemukan jurnal di perapian. Di dalamnya ada beberapa poster orang hilang, dengan catatan mendetail tentang orang tersebut. Jen membaca sekilas dan menemukan poster kakaknya yang hilang. Lalu, ada nama aslinya yang tertulis di bagian atas halaman berikutnya. Akhirnya terungkap bahwa Liam adalah seorang pembunuh berantai yang menculik dan membunuh wanita. Liam berada di perahu mendapatkan kilas balik yang sama dengan Jen. Dia menyadari dan ingat bagaimana dia membunuh saudara perempuan Jen, dan melemparkan tubuhnya ke dalam air, dan dia juga akan melakukan hal yang sama dengan Jen. Malam itu ketika mereka mengemudi ke kabin, Jen memperhatikan bahwa dia mencoba membiusnya, mereka terlibat dalam pertengkaran yang menyebabkan kecelakaan, namun, keduanya keluar dari mobil tanpa cedera. Ketika mereka berada di luar, insiden kosmik terjadi, dan menjebak mereka di dalam energi berbentuk kubah. Mereka tidak ingat apa yang terjadi setelahnya, tetapi potongan-potongan ingatan itu akhirnya menyatu. Liam keluar dari danau, dan muntah memikirkan hal-hal mengerikan yang dia lakukan ketika dia menjadi dirinya yang dulu. Tiba-tiba, Jen datang dengan senapan, dan memintanya untuk mengangkat mayat adiknya dari danau, dan dia akan membunuhnya, tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Mereka kembali ke kabin dan menemukan sekelompok pria di luar, kelompok tersebut mengira mereka adalah teroris, dan akan menyerang mereka. Liam melarikan diri sedikit lebih jauh dan membunuh dua penjahat. Sementara itu, yang terakhir panik dan menembak Jen, dan dia juga meninggal beberapa saat kemudian, tetapi Jen terluka parah terkena tembakan. Alright, let's go. Hey! Hey, she needs help. What happened to her? Liam membawanya ke rumah sakit dan melihat para dokter membawanya pergi. Dia tidak lagi sama dengan pembunuh berantai,
Dan dirinya merasa jijik dengan dirinya sendiri, atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Pada akhirnya, dia melakukan hal yang tidak terpikirkan untuk mencegah kematian lainnya. Subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.